dan mempelajari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang pada asalnya berjudul Anak Kunci Surga. Oleh karena kitab ini mengandung pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tema yang kita pilih adalah Al-Aqidah. Oleh karena kitab Anak Kunci Surga ini mengandung akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang cukup lengkap dan cukup memadai, maka tema yang kita pilih adalah Al-Aqidah Al-Mandiliyah, akidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tertera di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Telah dibahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekarang kita insyaallah ta'ala akan membahas berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala daripada segala namanya dan sifatnya. Bahwa Allah Azza wa Jalla kita meyakini memiliki nama dan sifat. Dan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Azza wa Jalla ini semuanya bernilai husna, bernilai tinggi, bernilai baik. Ya, apa yang harus kita imani, apa yang harus terpenuhi dalam mengimani Asmaul Husna ini atau sifat Allah dan nama Allah Ta'ala. Sebelum lebih lanjut, perlu disampaikan di sini bahwa sifat dalam bahasa Arab maknanya lebih luas daripada sifat menurut bahasa kita, bahasa Indonesia. Sedangkan istilah kita tauhid asma wa sifat, maka sifat di sini bukan sifat dalam bahasa Indonesia tetapi sifat dalam bahasa Arab. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia hanya berlaku pada perangai. Ya, misalkan seseorang dikatakan bersifat dermawan, bersifat kikir, bersifat ramah. Ini sifat. Tetapi tangan, kemudian kepala, kaki, perut, hidung, wajah itu tidak dianggap sebagai sifat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab sifat bermakna maqama bihi ahadun. Maqama bihi ahadun. Segala sesuatu yang ada pada seseorang, pada sesuatu itu disebut dengan sifat. Maka segala yang ada pada tubuh kita ini disebut dengan sifat dalam bahasa Arab. Muka ini termasuk sifat, kaki termasuk sifat, tangan termasuk sifat. Ya, kemudian telinga juga termasuk sifat. Kenapa? Karena semua itu berada pada tubuh kita. Maka apa yang ada pada tubuh kita dalam bahasa Arab disebut dengan sifat. Syekh mengatakan, dan bahwa Allah Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan dia, tiada dapat dihingga banyaknya. Ya, sifat Allah banyak, nama Allah Azza wa Jalla juga banyak, tetapi tidak semuanya Allah kabarkan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang husna. Bikulli ismin huwa lak, dengan semua namamu yang husna. Ini as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan daripada kami. Maka kesimpulannya nama Allah itu sangat banyak sekali dan sifat Allah Azza wa Jalla sangat banyak sekali dan kita tidak bisa meliputinya. Syekh mengatakan, maka wajib atas kita membenarkan akan segala nama dan segala sifat Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya,
Kenapa beliau mengatakan hadis-hadis yang sahih, tidak hanya mengatakan hadis-hadis saja? Karena dalam perkara akidah yang namanya hadis dhaif, apalagi hadis palsu, tidak dianggap sebagai hujjah. Alias kita tidak boleh berpatokan kepada hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu' dalam perkara-perkara akidah. Dan telah disebutkan pada pertemuan pertama tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beristidlal, dalam menerima akidah dan membangun hukum. Syekh mengatakan, dan mensifatkan kita akan Allah Ta'ala dengan Dia, dengan ketiadaan menyerupakan dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Bahkan kita serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala, karena seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zat Allah Ta'ala, tiada mengetahui kita akan hakikat sifatnya. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang beberapa nama Allah Ta'ala, beberapa sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan adanya kabar dari Allah itu, dengan informasi dari Allah Ta'ala itu, maka hendaknya kita meyakini akan kabar-kabar tersebut. Kita meyakini kalau Allah punya nama-nama dan sifat-sifat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita harus tetapkan, kita harus mengimani, kita harus mengakui bahwa itu semua adalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika kita mengimani itu, ketika kita mengakui itu, hendaknya kita mengiringinya dengan keyakinan dengan sepenuhnya bahwa ya sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dan tidak serupa dengan sifat makhluknya meskipun lafadznya sama. Ya, misalnya Allah Ta'ala, nanti akan dijelaskan oleh Syekh, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah mengabarkan Allah punya wajah. Ya. Wajah di sini adalah kalimat yang juga biasa kita pakai oleh makhluk. Ya. Makhluk juga punya wajah. Ya. Allah juga punya wajah. Maka kita, kata Syekh, dalam mengimani bahwa wajah itu adalah salah satu di antara sifat Allah, maka kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk. Ya, Syekh mengatakan ya, dengan ketiadaan menyerupakan dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Pertama, kaidah dalam memahami sifat Allah Ta'ala adalah kita mengisbatkan itu kepada Allah, mengakui itu adalah ya mentakrir, mengimani bahwa wajah dan segala sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah sifat Allah dengan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Wajah Allah bagaimana? Kita tidak tahu. Karena Allah Azza wa Jalla hanya menyampaikan kepada kita bahwa Allah punya wajah. Tentang bagaimana bentuk wajah Allah, bagaimana rupanya, kita tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyamakannya dengan wajah makhluk. Ya, makhluk saja, sesama makhluk, meskipun memiliki sifat yang namanya sama, hakikatnya berbeda. Manusia punya wajah, monyet punya wajah. Apakah wajah monyet dengan wajah manusia sama? Jawabannya tidak. Gajah punya wajah, nyamuk punya wajah, kera atau harimau punya wajah, ya, burung punya wajah. Apakah wajah-wajah mereka sama? Jawabannya tidak. Meskipun sama-sama memiliki sifat wajah. Kalau sesama makhluk saja boleh berbeda secara hakikat, secara kaifiat, bagaimana pula dengan Allah Ta'ala? Ya, sangat tentu lebih layak lagi untuk berbeda, karena Allah itu maha tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kaidah berikutnya, selain kita ya tidak boleh menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk, kita juga tidak boleh memalingkan daripada maknanya. Tidak boleh memalingkan daripada maknanya. Allah mengatakan wajah maknanya apa? Wajah menurut orang Arab adalah sebagaimana yang diketahui bersama. Kita juga tahu wajah itu, kita tahu bagaimana wajah itu menurut bahasa. Menurut bahasa kita tahu makna wajah itu. Ya, tidak boleh memalingkannya. Misalnya tangan, kita tahu makna tangan itu apa. Ya. Kemudian
bersemayam, kita juga tahu bersemayam itu bagaimana. Bersemayam itu apa? Maknanya kita tahu. Maka kita tidak boleh mentakwil. Kita tidak boleh memalingkan ya makna sifat itu kepada takwil, ya, menafsirkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan amantu billah wa mimma jaa anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, makna daripada yang Allah turunkan itu. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku juga beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah daripada yang beliau bawa itu. Maka kita tidak boleh tidak boleh memalingkan makna itu. Bahkan kita mengetahui maknanya, karena ada sebagian orang mengatakan kami beriman tentang sifat itu, tetapi kita tidak mau mengakui maknanya apa. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Ya, tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui beriman, kita tahu maknanya, tetapi hakikatnya kita tidak mengetahuinya. Syekh Mandili mengatakan dalam kitab beliau yang lain pada Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, dan adapun tauhid al-asma wa sifat, maka yaitu percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang di dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia atas hakikat, ya, bukan majaz. Wajah, kemudian mata, tangan, rahmat, marah, kemudian apalagi di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, kaki dan yang lain sebagainya, itu adalah sifat Allah secara hakiki dan bukan secara majazi. Beliau mengatakan dengan ketiadaan menyerupakan dan memalingkan daripada zahirnya. Kita tidak boleh, ya, ketika menetapkan itu sebagai nama dan sifat Allah karena Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran Sunnah, tidak boleh membayangkan, membagaimanakan sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh mentakyif, tidak boleh membagaimanakan dan membanding-bandingkannya dengan sifat yang lainnya daripada makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Kemudian Syekh mengatakan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahkan diserahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Karena seperti tiada mengetahui akan hakikat zat Allah, ya, melainkan Allah Ta'ala. Demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah, melainkan Allah Ta'ala. Tetapi maknanya tahu tidak kita? Kita tahu. Syekh mengatakan, ya, dan tidak boleh memalingkan daripada zahirnya. Artinya kita tahu maknanya, tetapi kita kemudian tidak tahu hakikatnya bagaimana. Kemudian Syekh mengatakan dalam Anak Kunci Surga pada Akidah Mandiliyah, bahkan kita serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak tahu hakikat sifat Allah Ta'ala? Karena seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zat Allah Ta'ala, tiada mengetahui kita akan hakikat sifatnya. Sebagaimana kita tidak tahu zat Allah Ta'ala, begitu juga kita tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Tiada mengetahui kita akan hakikat sifatnya, maka kita i'tiqadkan, artinya kita yakinkan akan bahwa Allah Ta'ala mendengar. Allah punya sifat pendengar. Allah punya sifat mendengar. Laisa wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat, mengetahui. Tetapi apakah pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran makhluknya? Jawabannya tidak. Makanya Syekh mengatakan, ya, maka kita i'tiqadkan akan bahwa Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar, ia tiada seperti mendengar kita. Allah mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Dan melihat, ia tiada seperti melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, tetapi, ya, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Penglihatan kita sangat terbatas sekali, sehingga langit pun kita tidak bisa menyaksikan. Yang kita saksikan di atas yang berwarna biru itu bukan langit, tetapi apa? Batas daripada pandangan kita. Kemudian penglihatan kita juga bukan penglihatan yang sempurna, ya, harus membutuhkan cahaya. Tetapi penglihatan Allah Ta'ala lebih sempurna daripada penglihatan makhluknya. Makanya, ya, Allah Ta'ala, Syekh mengatakan,
Allah melihat, tetapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Syekh mengatakan, dan berkata-kata ia tiada seperti berkata-kata kita. Allah Subhanahu wa taala berbicara, tetapi bicara Allah tidak seperti berbicaranya kita sebagai makhluknya. Syekh mengatakan, bahkan seperti mendengar dan melihat dan berkata-kata yang patut padan dengan kebesarannya. Ya, kita mengimani Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah berkata-kata, tetapi ya penglihatan berkata-katanya Allah dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan pendengaran dan perkataan kita, tapi bahkan sesuai dengan kebesarannya yang kita tidak tahu ya bagaimana hakikatnya. Ya, Syekh mengatakan tiada mengetahui akan hakikatnya melainkan Allah Ta'ala jua. Dan kita i'tiqadkan bahwa ini kemudian Syekh membawakan beberapa sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Syekh mengatakan ada bagi Allah Ta'ala muka, tiada seperti muka hambanya. Ya, Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah. Dan wajah Allah tidak sama dengan wajah hambanya. Apa dalil kalau Allah punya wajah? Allah mengatakan di surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa yabqa, kemudian di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Maka kita harus meyakini, kita harus mengakui bahwa di antara sifat Allah adalah wajah, karena Allah lah yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah punya wajah. Kemudian yang berikutnya Syekh mengatakan, dan baginya tangan tiada seperti tangan yang baharu. Yang baharu di sini maksudnya adalah makhluk. Allah punya tangan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di surat Sad ayat 75. Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di surat Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka akan dilaknat terhadap atau tersebab oleh apa yang mereka ucapkan. Karena mereka tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah Ta'ala, tidak meninggikan Allah Ta'ala, tidak memuliakan Allah Ta'ala dengan menghina Allah, dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsuutatan. Apa makna mabsuutatan? Tidak terbelenggu. Lawannya tidak terbelenggu berarti terbuka. Mabsuutatan. Ya, yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Syekh mengatakan, dan marah ia tiada seperti marah yang lain daripadanya. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah ghadab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ghadab sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ghadab adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana di Aqidah Wasithiyah. Insyaallah nanti kita jika kita ingat insyaallah kita sebutkan dalilnya. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan, dan turun ia tiada menyerupai dengan
turunnya manusia, bahkan seperti muka. Jadi antara sifat Allah adalah turun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di 3/4 malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Ya, ketika kita berada di ketika di 1/3 malam terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ini adalah sabda Nabi SAW menunjukkan Allah itu turun. Tetapi bagaimana turunnya? Sekali lagi, turunnya Allah tidak ada yang mengetahui bagaimananya. Kita tidak boleh mentakyifnya. Kita tidak boleh membayangkan bagaimananya. Kita tidak boleh membahas kalau begitu, karena yang namanya malam itu berganti-ganti. Sekarang di sini di Indonesia malam, kemudian nanti beberapa jam kemudian di Saudi malam, kemudian jadi dunia ini tidak ada yang terlepas daripada malam. Kalau begitu Allah turun, kalau begitu Allah tidak pernah naik dong, karena pasti turun di 1/3 malam terakhir. Nah, maka kita tidak boleh memikirkan dengan semacam itu. Kenapa? Karena akal kita tidak akan sampai mencernanya. Akal kita ini terbatas. Sebagaimana pemandangan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, juga akal kita terbatas. Kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh memaksakan untuk membayangkan hakikat daripada sifat Allah Ta'ala. Syekh mengatakan bahkan seperti muka dan tangan dan marah dan turunnya yang layak dengan kebesarannya. Karena firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tiada sempurna Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan ia jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Syekh menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, bermula perkataannya laisa kamitslihi, yang maknanya tiada sempurna Allah, tiada seumpama Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini ayat ini menolak atau membantah akan puak, artinya golongan, firqah, sekte yang menyerupakan Allah dengan hambanya, seperti Daud al-Jawaribi yang menyerupainya. Ada sebagian orang, sebagian kelompok sekte Islam yang mengaku-ngaku Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesamaan, memiliki persamaan dengan makhluknya. Maka ini ditolak, dibantah oleh Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, dan perkataan Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan ia jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Maka ayat ini menolak atau membantah atau menyanggah akan puak ataupun golongan yang mengosongkan Tuhan daripada sifat, yang tidak mau mengimani sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti Jahmiyah, di mana mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran. Bahkan mereka mentakwilnya, menafsirkan sesuai dengan kehendak pikiran mereka. Dan dalil juga firman Allah Ta'ala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Bersabda olehmu wahai Rasulullah, seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman. Baik kamu berkata ya Allah ataupun Ar-Rahman, tidak masalah. Dengan bahwa berkata kamu ya Allah ya Rahman, akan barang mana daripada keduanya kamu seru. Ketika kita berdoa, kita boleh memanjatkan ya Allah atau ya Rahman. Kenapa? Karena semuanya itu adalah nama daripada nama Allah. Maka ia elok karena bagi Allah Ta'ala nama-nama yang elok. Surat Al-Isra ayat 110. Syekh mengatakan, dan bahwa segala sifat dan segala nama Allah Ta'ala itu sedia, artinya azali, seperti zatnya azali, tidak ada bidayahnya, tidak ada kapannya, tidak ada kapan mulainya, tetapi memang sejak dahulu sudah ada. Sebagaimana zat Allah ada sejak dahulu, tiada ada daripadanya sesuatu yang baru, tidak seperti apa yang ada pada makhluk, yaitu baharu. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana kita memahami
kaidah Asmaul Husna. Ya. Pertama, kaidah dalam memahami sifat Allah Ta'ala atau asma dan sifat Allah Ta'ala. Pertama, Asma'ullahi Ta'ala tauqifiyah. Nama dan sifat Allah itu bersifat tauqifi. Artinya akal kita tidak bisa menjangkaunya. Kita tidak bisa mensifati Allah, kita tidak bisa menamai Allah kecuali berdasarkan apa yang ada dalam keterangannya, berdasarkan keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang yang kita anggap pantas bagi Allah, atau kita menamai Allah dengan nama yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, atau yang kita anggap sebagai ini sifat ini pantas bagi Allah Ta'ala. Misalnya seperti bosan misalnya. Apakah bosan termasuk nama Allah dan sifat Allah? Ya. Ini tidak ada keterangannya, maka kita tidak boleh kemudian mengatakan ya atau Tuhan mungkin telah bosan. Ini tidak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan akan sifat bosan itu. Karena bosan ini adalah sifat makhluk. Tidak boleh kita kemudian sifatkan kepada sifat Allah karena memang tidak ada kabarnya. Tidak ada keterangannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, kita harus mengimani bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya husna. Ya, apa yang disebut dengan husna? Sangat baik, sangat bagus, sangat indah. Semuanya nama Allah itu baik. Tidak ada yang buruk. Semuanya sempurna. Ya, Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang sangat indah. Fad'uuhu biha, oleh karena itu hendaknya kalian berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala. Allah juga berfirman di surat Al-Isra ayat 110, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah. Seperti tadi dalil yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian Allah juga mengatakan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang sangat indah. Allah juga mengatakan di surat Al-Hasyr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Allah Ta'ala itu Al-Khaliq, maha menciptakan, Al-Bari' yang mengadakan, Al-Musawwir, maha yang memberi rupa, lahul asmaul husna, bagi Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, nama-nama yang sangat indah sekali. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang ketiga dalam memahami asma wa sifat adalah anna babas sifat awsa' min babil asma. Bahwa untuk mensifati Allah itu, sifat Allah itu lebih luas daripada nama Allah. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengetahui dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah menamai dirinya dengan berbagai nama, Ar-Rahman, Rahim, ya, dan yang lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Kita bisa mengambil sifat dari nama Allah. Misalnya Allah punya nama Sami', maha mendengar. Apa sifat yang bisa kita ambil di situ? Berarti Allah punya sifat mendengar. Ya, Allah memiliki pendengaran. Allah basir, maha mengetahui. Maka kita bisa ambil sifat dari nama itu, yaitu melihat, mengetahui. Ya, tidak sebaliknya. Allah Ta'ala misalnya punya sifat dalam Al-Quran ghadab. Tidak boleh kita kemudian menamai Allah dengan ghadib, yang maha marah. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena setiap nama itu mengandung sifat, dan tidak setiap sifat mengandung nama. Setiap nama kita bisa ambil kesimpulan ada sifat yang terkandung di situ, dan tidak setiap sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa kita simpulkan nama daripada Allah Ta'ala. Kemudian kaidah yang keempat adalah al-asma'ul husna la tuhaddu bi'adadin mu'ayyin. Ya, asma'ul husna Allah Ta'ala itu
tidak bisa dibatasi dengan batas tertentu. Ya, seperti tadi hadis yang telah kita isyaratkan. Kaidah yang kelima, al-iman bi asma'illahi yatadamman umuran. Ketika mengimani, kita beriman dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala, maka mengandung beberapa perkara. Pertama, al-imanu bi thubuti dzalikal ismu lillahi azza wa jalla. Kita beriman bahwa nama itu tetap untuk Allah Ta'ala. Ala wajhi yaliku bihi. Sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala, sesuai dengan kedudukan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita beriman dengan apa yang ditunjuk oleh nama tersebut berupa sifat, seperti keterangan sebelumnya. Yang ketiga, kita beriman tentang athar, pengaruh yang ada dalam nama itu. Ya, misalnya al-hukmu wal muqtada. Hukum, Allah punya sami'. Misalnya Allah punya nama sami', maha mendengar. Maka pertama kita harus mengimani sami' itu adalah nama Allah. Yang kedua, kita mengimani sifat yang terkandung dalam sami', yaitu sifat mendengar. Yang ketiga, kita mengimani athar ataupun pengaruh yang ada dalam nama Allah Ta'ala. Ya, apa itu? Bahwasanya kita mengimani Allah Ta'ala mendengarkan as-sirra wan najwa, mendengarkan segala suara yang disuarakan dengan lantang ataupun yang tidak disuarakan secara lantang. Ya. Kita juga beriman wahwa wujub khasyatillah. Kalau kita tahu akan hal tersebut, berarti kita harus takut kepada Allah, merasa takut pada Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan malu kepada Allah Ta'ala manakala kita berbuat dosa. Kaidah yang berikutnya tentang Asmaul Husna, ya, bahwa al-qaulu fi sifati kal qauli fi dzat. Ya, membicarakan tentang sifat itu sama saja kita membicarakan tentang zat. Ya, sebagaimana kita tidak menyamakan zat Allah dengan makhluknya, begitu juga kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, sebagaimana kita mengatakan zat Allah itu hakiki, kita juga harus mengatakan sifat Allah juga bersifat hakiki. Ya, tidak majazi. Ya, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian manusia. Dan ini sangat penting sekali, ya. Kemudian yang ketujuh, kaidah yang ketujuh, al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'diha al-akhar. Berbicara tentang satu sifat sama saja membicarakan sifat-sifat yang lainnya. Kaidahnya sama. Kaidahnya adalah kita menetapkan sifat itu sesuai dengan ketinggian Allah, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah, ya, dengan tidak menyamakannya dengan makhluk. Kita tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh membayangkannya bagaimana, kita tidak boleh kemudian menyamakannya dengan makhluk, dan kita tidak boleh mengingkarinya. Kita meyakini Allah punya hayat, Allah Subhanahu wa taala punya hayat, Allah itu maha hidup, Allah itu punya kudrah, Allah itu punya iradah, Allah itu punya masyiah, ya. Tetapi kita tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Kita tetapkan itu, bahwa itu adalah nama dan sifat Allah, merupakan nama Allah, dan tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Demikian juga kita, ya, kemudian tidak boleh mengingkari bahwa itu adalah sifat Allah, karena memang telah Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.